mahasiswi Universitas Audi Indonesia dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan berbagi dan menjelaskan macam-macam bunyi pernapasan abnormal paru-paru pada manusia dan menjelaskan tempat pemeriksaan denyut nadi pada manusia. Yuk tonton video sampai habis. Nah, sebelum saya menjelaskan macam-macam bunyi pernapasan abnormal paru-paru pada manusia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu pernapasan. Pernapasan atau disebut juga dengan ventilasi adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama mengutamakan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Nah, selanjutnya mengenal macam-macam bunyi pernapasan abnormal. Nah, yang pertama itu ada tracheal. Tracheal itu atau disebut juga dengan bronki basah itu merupakan bunyi abnormal yang disebabkan karena adanya cairan basahnya terjadi pada penyakit bronkitis, pneumonia, CKV, akteletas, koaps lengkap atau parsial. Suaranya atau bunyinya seperti ini. Nah, untuk mengetahui macam-macam bunyi pernapasan abnormal paru-paru pada manusia, kita menggunakan alat yaitu stetoskop. Baiklah, untuk mengetahui bunyi suara pernapasan abnormal, saya akan Nah, yang kedua, pernapasan abnormal yang kedua itu ada fraction rap. Fraction rap itu merupakan suara yang terdengar kasar dan muncul karena adanya peradangan menggesekkan pada pleura. Selain itu, fraction rap itu juga diakibatkan karena adanya cairan di pleura, pneumonia, bahkan tumor paru-paru. Dan untuk suaranya seperti ini. Baiklah. Nah, untuk bunyi pernapasan abnormal yang ketiga itu ada grunting. Grunting itu merupakan bunyi pernapasan abnormal saat ekspresi yang menunjukkan bahwa glotis telah menutup aliran udara dari paru-paru, biasanya untuk mencegah kolaps paru-paru. Untuk suaranya seperti ini. Baiklah, untuk mengetahui bunyi suara pernapasan abnormal, dulu saya akan memeriksa pernapasan yang keempat itu ada ronki atau biasanya disebut juga dengan ronki kering, adalah bunyi nafas tambahan bernada rendah yang dihasilkan karena adanya pergerakan mukus atau cairan dengan udara yang lewat konsistensi mukus yang tidak solid menyebabkan sedikit vibrasi. Untuk suaranya seperti ini. Baiklah, untuk mengetahui bunyi suara pernapasan abnormal, dulu saya akan memeriksa Nah, untuk bunyi pernapasan yang kelima itu ada stridor. Itu adalah bunyi abnormal pada paru-paru yang bernada tinggi, hampir menyerupai biji, khas pada stridor ketika didengarkan dengan stetoskop. Pada pergerakan suara terdengar lebih keras. Untuk suaranya seperti ini. Nah,
Bridging itu adalah bunyi yang ditimbulkan karena penyempitan jalan nafas yang diakibatkan oleh asma, bronkitis, pneumonia, dan COPD. Untuk bunyinya seperti ini. Sekian macam-macam bunyi pernapasan abnormal paru-paru pada manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tempat pemeriksaan denyut nadi pada manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tempat pemeriksaan denyut nadi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu denyut nadi. Denyut nadi adalah ukuran untuk mengetahui berapa kali arteri mengembang dan berapa kontraksi dalam 1 menit sebagai respon terhadap detak jantung. Nah, untuk pemeriksaan denyut nadi pada manusia itu berada pada kepala, leher, siku bagian dalam, pergelangan tangan, paha, lutut, dan kaki. Nah, untuk tempat pemeriksaan denyut nadi yang pertama itu pada kepala. Pada kepala itu disebut juga dengan nama medisnya itu arteri temporalis pada pelipis terletak di atas tulang temporal. Nah, pemeriksaan denyut nadi yang kedua itu ada pada leher atau disebut juga dengan nama medisnya arteri korotis, terletak di setiap sisi leher dan merupakan pemudara yang menyuplai dan beroksigen ke kepala, leher, dan otak. Nah, denyut nadi yang ketiga itu ada pada siku bagian dalam atau nama medisnya arteri brachialis, terletak di dalam otot biceps dari lengan atau berada di lipatan siku, digunakan untuk mengukur tekanan udara. Denyut nadi yang keempat itu pergelangan tangan atau nama medisnya arteri radialis, terletak sepanjang tulang radialis, lebih mudah teraba di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari. Arteri radialis merupakan lokasi yang paling umum dikeluarkan dalam tindakan fungsi arteri. Nah, untuk pemeriksaan denyut nadi yang kelima itu ada pada paha atau nama medisnya arteri femoralis, terletak pada titik tengah ligamentum inguinalis atau kepala femoralis anterior atau kanal hunter melintasi luasnya tulang rumah. Denyut nadi yang keenam itu ada pada lutut atau nama medisnya arteri popliteal. Popliteal itu adalah sindroma yang muncul akibat kompresi arteri poplitea yang terletak di belakang lutut. Denyut nadi yang ketujuh ada pada kaki atau nama medisnya arteri dorsalis pedis, terletak hanya lateral tendon extensor jempol kaki. Nah, sekian untuk penjelasan tempat pemeriksaan denyut nadi.